Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di channel Usman Hanafi Siregar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali lagi bisa belajar atau latihan i'rab supaya kita semakin mahir membaca kitab-kitab berbahasa Arab dan tentunya bisa memahaminya. Oke, pada kesempatan ini di video ini kalimat yang akan kita jadikan sebagai bahan latihannya adalah Inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamati. Artinya, sesungguhnya kezaliman itu adalah akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Nah, inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamati. Sesungguhnya kezaliman yang kita lakukan selama hidup di dunia ini itu akan berubah menjadi kegelapan yang harus kita hadapi yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Ini adalah potongan dari hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini kita harus menghindari segala bentuk kezaliman. Semakin besar kezaliman yang kita lakukan, semakin besar kegelapan yang harus kita hadapi. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan menjelaskan i'rab setiap kata pada kalimat ini. Pertama, silakan perhatikan kata inna. Inna itu sama dengan harfu taukidin wa nasbin. Inna ini adalah harfu, huruf. Jadi kan dalam bahasa Arab itu jenis kata itu ada 3. Aqsamul kalimati salatatun. Pembagian kata itu ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi inna ini masuk kategori harfu atau huruf. Ini harfu taukidin, huruf taukid. Taukid maksudnya penegasan, penguatan makna. Jadi inna dzulma dzulumatun. Sesungguhnya itu ada kata sesungguhnya, itu fungsinya adalah taukid atau penegasan. Kemudian harfu taukidin wa nasbin, ini juga menjadi huruf nasab, harfu nasbin. Itu maksudnya bahwa inna ini akan menasabkan. Menasabkan apa? Lihat berikutnya, tansibul isma, menasabkan isimnya. Itulah maka disebut dia harfu taukidin wa nasbin. Inna ini tansibul isma, menasabkan isimnya, wa tarfa'ul khabara, dan juga merafa'kan khabarnya. Jadi itulah amal atau kerja dari inna wa akhwatuha. Inna dan kawan-kawannya itu menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Oke, selanjutnya perhatikan kata berikutnya. Inna dzulma. Kata adzulma pada kalimat ini itu sebagai ismu inna, isim inna. Karena dia isim inna, maka pasti mansubun. Itu harus kita ingat teman-teman sekalian, kaidah ini sangat penting. Isim inna sama dengan mansubun, sama dengan dinasabkan. Jadi kan i'rab itu ada 4. Marfu', mansub, majrur, dan majzum. Nah, kalau isim inna itu masuk kategori yang mansubun, dinasabkan. Terus wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya adalah baris fathah. Bisa kita lihat inna dzulma, mimnya ini itu sudah saya buat warna merah. Itu kan berbaris fathah. Baris fathahnya itulah tanda nasabnya. Harokat fathah itulah tanda nasabnya. Alasannya li'annahu ismun mufrad, karena kata adzulma, inna dzulma itu isim mufrad. Mufrad maksudnya tunggal, satu. Jadi sesuai kaidah, kalau isim mufrad itu mansub, maka tanda nasabnya adalah al-fathah. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya fathah. Alasannya karena dia isim mufrad. Oke, berikutnya dzulumatun. Inna dzulma dzulumatun. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan, akan berubah menjadi kegelapan. Dzulumatun. Pada kalimat ini sebagai khabar inna. Khabar inna sama dengan marfu'un. Itu kaidah yang sangat-sangat penting kita ingat teman-teman sekalian. Khabar inna sama dengan marfu'un, dirafa'kan.
Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Dzulumatun, tanya itu huruf terakhir itu kan berbaris dhammah. Baris dhammah inilah tanda rafa'nya. Kenapa kita pilih tanda rafa'nya dhammah? Padahal tanda rafa' itu bukan hanya dhammah, bisa alif, bisa waw, bisa juga nun. Di sini kita pilih alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya dhammah. Alasannya silakan disimak. Li'annahu jam'ul muannatsi as-salim. Karena kata dzulumatun itu adalah jama' muannas salim. Jama' maksudnya 3, 4, 5 dan seterusnya. Al-muannats untuk yang muannas, untuk yang perempuan, atau ada ta al-marbutah di isim mufradnya. As-salim maksudnya susunan kata, susunan huruf isim mufradnya itu ketika diubah menjadi jamak itu tidak berubah, tidak pecah. Itulah makna as-salim. Oke, kita ulangi. Dzulumatun, pada kalimat ini sebagai khabar inna, maka marfu'un dirafa'kan. Itulah kaedahnya. Khabar inna sama dengan marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya dhammah kita buat dzulumatun. Alasannya li'annahu jam'ul muannats as-salim, karena ini adalah jama' muannas salim. Oke, berikutnya perhatikan kata yauma. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kata yauma, mimnya itu berbaris fathah. Perhatikan penjelasannya. Yauma pada kalimat ini dzarfuz zaman, keterangan waktu. Dzarfuz zaman itu sama dengan mansubun, dinasabkan. Itu harus diingat teman-teman sekalian. Dzarf zaman sama dengan mansub, dinasabkan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya adalah al-fathatu, baris fathah. Yauma, mimnya kan fathah, itulah tanda nasabnya. Alasannya li'annahu ismun mufradun, karena kata yauma itu adalah isim mufrad. Jadi teman-teman sekalian, isim mufrad idza kana mansuban, kalau dia mansub, alamatu nasbihi al-fathah, tanda nasabnya itu fathah dibuat seperti yauma. Oke, berikutnya perhatikan kata al-qiyamati. Yaumal qiyamati, hari kiamat. Pada kalimat ini kedudukannya sebagai mudhafun ilaihi. Dia mudhafun ilaih. Karena ini mudhafun ilaih, maka majrurun dijarkan. Itu kaidah harus kalian ingat teman-teman sekalian. Mudhafun ilaih sama dengan majrur, dijarkan. Jadi yang majrur itu ada 2 atau 3 kita sebut. Yang pertama kalau didahului oleh huruf jar. Yang kedua kalau dia mudhafun ilaih. Yang ketiganya itu tawabi', bisa na'at, bisa ma'tuf, bisa taukid, bisa badal. Nah, kalau di sini al-qiyamati itu tidak didahului oleh huruf jar, maka dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih sama dengan majrur, itu sudah pasti mudhafun ilaih sama dengan dijarkan. Wa alamatu jarhi al-kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Yaumal qiyamati, tanya ini kan berbaris kasrah, itulah tanda jarnya. Kenapa kita pilih tanda jarnya kasrah? Padahal tanda jar itu bisa al-ya, bisa juga al-fathah. Di sini kita pilih al-kasratu alamatu jarhi, kasrah baris di bawah tanda jarnya. Li'annahu ismun mufradun, karena ini adalah isim mufrad. Isim mufrad yang munsharif, yang boleh pakai tanwin. Jadi ingat teman-teman sekalian, isim mufrad yang boleh pakai tanwin itu tanda jarnya adalah al-kasrah, seperti yaumal qiyamati. Oke teman-teman sekalian, demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Kita ulangi bacaan hadisnya. Inna dzulma, sesungguhnya kezaliman itu, dzulumatun, akan berubah menjadi kegelapan yang harus kita hadapi yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Maka marilah kita menghindari segala bentuk kezaliman. Semakin besar kezaliman kita, semakin besar kegelapan yang harus kita hadapi di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.